Ya dari situ saya baru ngerti kalau nggak bisa, susah. Hmm, Dari situ susah. Yang paling penting buat saya adalah ketika memuji harus tentang orang, habis itu baru tegur kita perilakunya. perilakunya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai, kan biasanya di suatu perusahaan ya teman-teman, ada atasan dan karyawan. Nah pastinya atasan itu suka nih memberikan arahan-arahan, kadang sampai nggak sengaja gitu ya, menerapkan emosi, mengeluarkannya gitu loh. Dan si bawahan ini nih sebagai karyawan terbawa emosi dan pengen resign buru-buru. Gimana ya caranya mengatasinya? Kita langsung tanya aja kepada Coach Arif nih, ada nggak sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Sekarang kita sudah bersama dengan Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Hai hai. Arif. Masih semangat Coach? Ini udah sore nih Coach nih. Ya, besok kan ngajar, saya harus ngajar. Oh, berarti Ya, sudah mempersiapkan hal-hal yang sudah, lain sudah, nih. sudah. Sudah kalau semua udah, jadi hari ini udah tinggal rekaman, selesai Mm-mm. rekaman ini ya sudah selesai. Oh, udah siap berarti ya Coach ya? Udah siap lah. Asik. Materinya ini lagi seru banget. Ngomongin tentang sales plan strategi. Wow. Gimana menyiapkan strategi, Mhm. rencana untuk memenangkan project yang nilainya puluhan miliar bahkan sampai ratusan miliar. Wah, luar biasa banget ya Hmm. teman-teman, coach kita ini nih Iya ya. selalu membagikan ilmu barunya Hmm, kepada hmm, teman-teman semua. hmm. Oke coach, kita mau bahas nih coach, topik kali ini kan biasanya di sebuah perusahaan ya Hmm, coach ya, hmm. ada atasan dong Pasti, dan ada karyawannya. pasti. Di suatu sisi gini, suatu ketika gitu ya, so atasannya itu memberikan nasihat wejengan tapi dengan Teguran. dengan nada yang kadang nggak kekontrol gitu loh. Terus seorang karyawannya ini langsung, ih gue habis diomelin nih, mau resign ah, gue nggak suka dengan atasan gue yang kayak gini. Nah coach, yang pengen aku tanyakan nih, ada nggak sih coach caranya supaya ketika seorang atasan itu memberikan arahan itu tapi ya diterima gitu oleh bawahannya? Kalau saya ya Mhm. dari awal yang pertama adalah pada saat interview orangnya cek dulu baperan apa enggak. Itu menentukan juga, Coach? Iya menentukan, karena kita Oh. menentukan orang ketika dia mengatakan kalimatnya apa, Mhm. orangnya baperan apa enggak ketika ditegur. Mmm. Walaupun nanti ada cara negurnya ya, Mhm mhm. kita cek dulu orangnya baperan apa enggak. Mhm. Karena kalau misalkan sebentar-bentar ditegur, karena kan kalau disalah kan kita harus tegur kan. Iya, betul. Tapi kalau ditegur dia bilang langsung resign, mendingan ngapain kita rekrut kan dari awal. Iya, Betul betul dong. betul. Itu dulu. Jadi kata kuncinya adalah orangnya baperan apa enggak. Mmm. Nah, yang kedua, saya juga harus meneliti, ngecek apakah atasannya Mhm. cara negurnya memang nggak enak. Mmm. Kalau cara negurnya memang membuat tidak enak, Mhm. maka make sense kalau harus dilakukan perubahan. Mhm. Tapi kalau memang dasar orangnya baperan, baru ditegur sekali langsung bilang resign, ya Mhm. repot. Iya sih, Coach. Iya dong, kan masuk akal dong. Iya. Walaupun memang kalau ditanya ada tekniknya, Mhm mhm. ada caranya menegur. Tapi balik lagi buat saya, yang penting itu dulu. Mmm. Jangan sampai ketika kita mau menegur seseorang, orangnya sudah baperan, ya memang orangnya nggak layak kerja dimanapun. Berarti ada kemungkinan dong, Coach, seorang orang yang Hmm. baperan, dia bisa nggak dapat kerja gitu? Iya pilihan kan? Mhm. Ya pilihan. Ya kalau mama sebentar-bentar ngambek, kan resign terus kan? Iya. Paling gampang kelihatannya mungkin di CV kali ya, 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, 1 Oh bulan sekali dia iya. resign. Mhm. Terus kita tanya kenapa dia resign, terus dia jawab, oh ya karena bos saya. Udah clear. Mmm. Buat saya itu adalah sebagai alat ukur yang kelihatan banget. Iya sih, sifat dan karakter seseorang itu. Sifat dan karakter seseorang. Jadi dari awal Mmm. kita harus tahu, kan nggak mungkin dong ada bos yang tidak pernah menegur karyawannya, "Oh, hebat banget ya, hebat jago banget ya. Iya. Ini karyawan pinter banget gitu ya, Mhm. sampai tidak pernah ditegur." Kan Mhm. nggak mungkin. Iya betul. Jadi paling nggak minimal kita tahu level ketika ditegurnya sejauh apa. Walaupun di secara NLP kami bisa ngecek dengan Mhm. cara mengecek meta programnya, Mhm. apakah meta programnya dia eksternal atau internal. Dan itu udah pernah dibahas sebelumnya. Mhm. Jadi kalau misalkan meta programnya dia internal pasti Iya. kekeh gitu ya. Yang kedua, selain meta programnya internal, Mhm. saya juga mengecek dulu apakah dia emosinya tipe feeling, apa Mhm. tipe choice, apa tipe thinking. Kalau feeling itu tipenya artinya
ketika diajak ngomong suruh cerita tentang cerita yang tidak mengenakan dan dia ngomongnya berapi-api, mendingan saya gak terusin, itu feeling tuh. Oh. Kecuali dia jadi sales. Kalau jadi sales saya masih mau. Tapi saya harus lihat dulu dia dia internal atau eksternal. Kalau dia eksternal saya masih mau. Karena saya butuh orang feeling. Karena jualan tuh butuh feeling. Tapi saya harus ngecek feelingnya itu tipe yang gampang down apa enggak. Karena ada orang yang tipenya ya deh gue nggak mau deh, gue nyerah aja deh. Nah itu repot juga kan. Iya. Nah tugas kita sebagai atasan bagaimana cara negurnya. Nah saya cara menegur ya, kita bicara cara negur. Kita ngomong negur dulu ya, nanti kita akan bahas konteks yang berbeda lagi nih, yang menarik. Cara menegur yang baik ada beberapa. Cara yang menegur baik yang pertama adalah pastikan menegur bukan di tempat yang keramaian. Harus empat mata. Di dalam ruangan. Oh. Saya kasih gambaran dulu. Ini ada beberapa cerita menarik. Jadi ada orang, ini kan ruangan segede gini ya. Iya. Ruangan sebesar ini bisa aja kita ngomong di pojok gitu ya. Itu sambil ngobrol pelan-pelan dan sebagainya. Tapi ada orang yang menganggap itu private. Sudah private. Tapi ada orang yang menganggap enggak, itu di umum. Jadi serba salah. Jadi memang kalau lebih baik menegur, lebih baik memang di antara yang hanya berdua saja. Enggak dilihat orang-orang gitu ya Coach? Enggak dilihat orang. Kalaupun dilihat orang pun ya minimal ketika menegur dan sebagainya benar-benar tidak perlu sampai teriak-teriak dan sebagainya. Pelan-pelan. Itu perlu dijaga. Yang pertama ya. Yang kedua, cara menegur yang baik adalah metodenya adalah sandwich. Sandwich? Apa nih Coach? Sandwich dagingnya di mana? Dalam. Di tengah ya. Iya. Berarti roti, sayuran, daging, dan roti. Berarti cara negurnya sandwich. Pertama dipuji dulu. Yang dia sudah benar kerjanya, yang dia bagus apa. Terus kemudian baru ditegur. Oh. Kasih masukan. Ketika ditegur, tidak boleh menegur tentang orang. Gua kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak benar kerjanya itu. Itu kayak begitu saya nggak suka tuh. Ya, ini kamu mampu nggak sih kerja? Nah, beda ya. Beda. Sama kalimatnya gini. Kamu yang kamu kerjakan sudah benar. Caranya, metode dan sebagainya sudah benar. Dan saya ingin ngecek kepada boleh kasih tahu saya nggak? Apa alasan melakukan hal yang tindakan ini? Ngomong, gini. Oke, thank you udah ngomong. Nah, saya mau nanya gitu. Saya mau beri gambaran kepada ada alasan kenapa saya menegur ini. Saya kasih tahu dulu alasan saya apa, baru saya ngomong. Yang tidak saya suka adalah perilaku, penekanan kalimat, perilaku ini yang saya kurang suka. Karena kalau ketika kamu melakukan hal itu, maka perilaku itu akan berdampak kepada perilakunya yang saya tekan, bukan I-nya yang saya tekan. Bukan orangnya ya Coach? Bukan orangnya, perilakunya. Oke. Kalau memuji orangnya. Kalau negur perilakunya. Jadi misalkan lelet. Perilakunya lelet. Bukan lelet. Beda gak? Iya, beda Coach. Itu lelet banget sih. Sama perilaku untuk ngerjain hal itu lelet. Beda dong. Beda. Kalau ke perilakunya orangnya langsung sakit hati kayaknya. Iya kayak gue jadi gak pantas. Iya. Gue gak layak. Langsung rendah diri orangnya. Iya, kalau gitu gue resign aja. Bener dong. Bener, karena sama dengan lelet kan gitu loh. Beda dong. Perilaku lelet. Oh, ditegur perilakunya. Tutup dengan roti lagi kan? Iya. Saya percaya bisa mengubah diri
Oh, oke. Saya percaya Ai bisa ngubah dan saya akan bantu Ai kalau mama ternyata nanti ada kesalahan lagi nanti saya ingetin lagi, bukan ditegur. Saya ingetin lagi supaya Ai bisa melakukannya. Hmm, Dapat ya? iya. Tapi ada satu lagi. Apa tuh coach? Kalau lagi kondisi kita lagi masih marah, Mm-mm. lebih baik jangan negur dulu. Oh, berarti kita harus lihat situasi dan kondisi orang tersebut juga. Betul. Kalau kitanya yang lagi marah, Mm-mm. kitanya lagi kesal sebagai atasan, mendingan jangan negur. Akan membawa dampak juga ya coach. Negurnya nanti. Makin berapi-api nanti. Iya, negurnya nanti aja. Apakah besok atau apa? Tapi berikan waktu tenang dulu. Ya kalau kayak gitu berarti harus menahan diri sendiri dong coach. Dulu saya nggak bisa. Jujur nggak bisa saya dulu. Begitu ada kejadian, saya bisa berespon langsung saya telepon dan sebagainya tambah parah itu. Mhm. Nah yang benar adalah diem. Nunggu reda dulu. Reda dulu. Otak gue udah waras. Kita udah waras dulu, baru ngomong. Dapat ya? Iya. Nah itu cara menegur yang baik. Kalau kita mau menegur seseorang, orang ini sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Artinya ini orang nggak baper dong, Enggak. tapi nggak berubah juga kan? Nah berarti cara negurnya beda lagi. Apakah lebih ditingkatkan lagi? Betul. Cara menegur yang pertama yang saya lakukan, boleh ceritakan saya apa yang menghambat kamu sampai membuat kamu masih melakukan kesalahan yang kelihatannya sama. Berarti harus cari tahu dulu ya alasan orang itu melakukan hal yang sama-sama lagi. Betul. Bisa jadi memang skillnya nggak mampu, Mm-mm. caranya dia nggak mampu, saya perlu tahu dari awal. Oh. Kalau dia bilang nggak ada, kalau ditanya sama kamu ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada, yang ngomongnya bilang nggak ada sih Pak. Nah terus bagaimana memastikan kamu melakukannya? Gimana coach? Tanya dia dong, dia iya, ngomong tanya. kan. Oke, sudah dia ngomong. Oke, saya tunggu janjinya, saya tunggu komitmennya untuk kamu berubah. Oke, saya tunggu ya. Udah selesai. Jadi saya selalu nanya, apa yang menghambat kamu untuk kamu melakukannya? Berarti kalau dengan menjelaskan alasannya, seorang atasan juga harus mampu memberikan solusinya juga dong coach? Exactly. Saya nggak memberi solusi loh, saya cuma nanya apa yang menghambat dia sampai dia nggak melakukan, kecuali berkaitan dengan pekerjaannya. Yang peneguran pertama ya harus kasih tahu dong caranya kayak gimana, betul dong? Ya dari situ saya baru ngerti, kalau nggak bisa, susah. Dari situ susah. Yang paling penting buat saya adalah ketika memuji harus tentang orang, habis itu baru tegur kita perilakunya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, jadi seenggaknya itu mencegah, meminimalisir orang untuk baper atau resign. Tapi kalau sampai resign juga ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Paling nggak itu sudah melakukan yang terbaik kan nih. Itu udah bagus banget tuh cara negornya, cuma nanya kayak gini-gini dan sebagainya. Nah, Ai ngerasa nggak kayak contoh? Kan tadi aku ngobrol sama kalian kan, sama tim sales kan. Aku ngobrolnya mulai dari kalimat apa? Buka Instagram. Iya. Betul? Saya nggak ngomong apa-apa kan. Mungkin lu juga bertanya, kenapa Instagram gue nih? Iya, ada yang salah nih kayaknya. Ada yang salah nih kan? Gue nggak santai aja kan, gue tanya. Coba buka Instagram saya, sudah. Apa yang kamu baca? Iya, apa yang berbeda gitu. Iya kan? Dari situ baru kelihatan. Ngebimbingnya lebih gampang kan? Iya. Kecuali Bapak bilang, kok Instagram kamu nggak ada namanya, nggak ada keterangan kayak gini-gini. Iya, kan? itu kan nggak ngajarin kan? Iya. Karena saya tahu kamu nggak ngerti. Kalau kamu ngerti, saya nggak pusing. Iya. Kenapa begitu saya ngelihat misalkan Instagram kamu, Instagramnya Vina, wah nih kayaknya nggak ngerti nih berdua nih paling nggak tapi udah membuat, itu udah bagus. Jadi saya ngelihat lagi, makanya like-nya baru dikit nih. Berarti apa yang harus saya lakukan? Gitu loh. Jadi saya melihat apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita perbaiki. Itu harus dilakukan. Oh, berarti memang ini harus diterapkan juga oleh atasan ya, Coach, Yes, ya. yes, Tentunya yes, di yes. sebuah perusahaan gitu Yes. Walaupun misalkan gajimu gede banget, gua marahin kayak gitu, lu juga bingung kan? Gua salah apa sih gitu kan? Iya bro dong. Iya, Coach. Nggak diberi pelatihan, diomelin, gaji gede, bingung kan lu? Bingung. Gue mau ngapain? Mau cari tahu sendiri juga belum tentu, betul nggak? Nah itu. Oke. Makanya kalau saya lebih baik mendidik orang. Oh jadi gue tahu. Abisnya kan otomatis saya yakin Ai gak ditahu
nextnya kalau mau misalkan suatu saat mau bikin Instagram harus melakukan apa, udah tahu dong. Udah. Ya karena itu. Udah ada arahannya gitu ya, Coach Udah ada ya? arahannya. Dan mungkin Ai juga udah tahu, oh kenapa perlu kayak gitu. Karena orang yang ngelihat pertama kali langsung, oh dia bagi tips. Kenapa kayak contoh, berbagi informasi. Saya selalu care banget kalimat itu. Karena persepsinya bisa beda. Itulah NLP. NLP setiap kalimat akan berpengaruh. Maknanya gitu ya, Coach? Maknanya akan berpengaruh. Cara kita menyampaikan sesuatu itu akan berpengaruh. Jadi tugas kita makanya mesti clear. Itulah NLP. Makanya sangat cocok banget di bisnis. Oke, mungkin itu aja kali ya, Coach ya. Oh, kayaknya mau rencana mau bagi-bagi sesuatu. Iya nih, nah untuk teman-teman ya, kita menyediakan e-book mengenai cara menemukan mental block dalam diri dan menterapinya Dengan teknik NLP. dengan teknik NLP. Nah, kalau teman-teman mau belajar dan mendapatkan e-book ini, teman-teman bisa langsung kunjungi deskripsi, atau bisa teman-teman kunjungi komentar paling atas ya nantinya. Teman-teman bisa langsung download, cuman hanya mengisikan biodata seperti nama, kemudian email, dan nomor telepon. Oke ya. Dan juga di komen ya. Iya, di komentar. Bisa juga di komen pertama ya. Di komen pertama ada linknya, tinggal diklik aja kan. Iya. Sip. Oke, Coach, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan gimana nih, Coach? Pelatihan NLP itu bisa di nlpleadershipindonesia.com. Dan kebetulan di bulan Januari ada kelas Licensed Business Practitioner of NLP. Kenapa saya bikin namanya Licensed Business Practitioner of NLP, bukan Licensed Practitioner of NLP? Karena saya dan pengalaman saya menemukan orang yang udah banyak belajar NLP, dia suka bingung menerapkannya. Nah, lebih baik saya masukkan dalam konteks bisnis, baik leadership, persuasif, influence, coaching, dan sebagai beberapa hal saya masukkan ke dalam situ. Dan itulah alasannya kenapa yang saya sebut namanya Licensed Business Practitioner of NLP. Karena lebih baik fokusnya ke bisnis. Dan kalau mau ikut pelatihan kita langsung, sebenarnya tinggal masuk saja ke Aisyah. Aisyah juga bisa ngasih informasi kan ya, pelatihan-pelatihan NLP kecil-kecil dan pelatihan coaching. Dan juga bisa masuk ke ada Sales University dan pastiprestasi.com juga ya. Pasti Prestasi yang mungkin Anda selama nonton ini Anda ngeliat ada beberapa gambar-gambar dan sebagainya, itu yang membantu untuk Anda bisa pembelajaran lebih lanjut. So, itu aja. Saya Coach Antoni Sarif dan saya Aisyah. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye bye.